Haleluya, kita buka kitab Yeremia ya. Yeremia pasal 16, kita baca 2 ayat aja. Yeremia 16 ayat 14 dan 15. Atau sampai 16 ya. 14 sampai 16. Supaya bacaannya sama, kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Oleh karena itu lihatlah, hari-hari akan tiba firman Yahweh, bahwa tidak akan dikatakan orang lagi, demi Yahweh yang hidup, yang telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi demi Yahweh yang hidup, yang telah membawa orang-orang Israel dari negeri di sebelah utara dan dari seluruh negeri di sana, di tempat aku telah membuang mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri yang telah aku berikan kepada leluhur mereka. Lihatlah, aku akan mengirim banyak penangkap ikan, firman Yahweh, nah mereka akan mengailnya. Dan sesudah ini aku akan mengirimkan banyak pemburu, dan akan memburu mereka dari setiap gunung, dari setiap bukit, dan dari setiap celah bebatuan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah, kita dapat memuja-muji menyembah Tuhan, kita dapat mendengar firman Tuhan. Ya, kita mendengar firman aja berdasarkan tertulis, itu merupakan suatu kebahagiaan ya. Itu baru membaca ya. Dikatakan berbahagialah orang yang membacakan perkataan-perkataan nubuat ini dan mendengarnya, dan terlebih yang memelihara apa yang tertulis di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Bapak, jelas dari apa yang kita baca, ya, ada satu perubahan dikatakan oleh firman Tuhan, orang tidak lagi, artinya sudah berhenti, ya, tidak lagi mengatakan demi Yahweh yang hidup, yang telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi itu tidak lagi, itu sudah bab yang lewat. Ya. Tapi sekarang mereka akan menyebutkan demi Yahweh yang hidup, yang telah, berdasarkan terjemahan Lugas ya, yang telah membawa orang Israel keluar dari negeri utara dan dari seluruh negeri tempat dia telah membuang mereka. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita percaya bahwa waktunya sudah semakin dekat. Ya, kita melihat tanda-tanda apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu semua sedang digenapi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa ini secara khusus kita sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Kita sedang belajar dari kitab Kejadian ya. Dari pasal 1 dan saat ini kemarin kita ayat keberapa? Pasal 28 ya kalau saya nggak salah ingat. Kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak di Taman Eden, ya, bahwa telah terjadi suatu hal yang sangat luar biasa, di mana manusia telah melakukan hal-hal yang membuat mereka tercemar, ya, membuat mereka tercemar. Kita sudah belajar, ya, kita sudah belajar dengan cukup detail. Walaupun banyak orang yang menamakan diri orang Kristen atau orang Nasrani, mereka banyak yang ragu-ragu, bahkan yang tidak percaya. Ya. Tetapi kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang dunia,
Kalau dikatakan tentang perzinahan, mereka akan berkata bahwa perzinahan itu sudah terjadi sejak di Taman Eden. Ya. Tapi lucunya banyak orang Kristen yang nggak percaya. Padahal itu tertulis dalam kitab suci kita. Ya. Dan kita sudah belajar dan kita percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya. Dari daftar keturunan sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh, itu jelas dikatakan bahwa Kain itu bukan anaknya Adam. Ya. Tetapi banyak orang Kristen yang nggak percaya, padahal itu tertulis. Ya. Dan disitulah terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Campur aduknya. Orang yang tadinya kudus, ingat ya, Adam dan Hawa itu kudus tadinya. Ya. Tetapi kita bisa bayangkan orang yang kudus itu bisa ketipu sama setan. Bisa tangkap maksud saya? Hawa itu kan kudus. Adam itu kudus. Loh kok bisa ditipu sama setan? Ya. Tetapi kita percaya itulah bagian daripada skenario ya daripada Bapa Yahweh di dalam menjadikan dunia atau memulihkan kembali kondisi dunia. Ya, saya katakan pemulihan kembali bukan penciptaan kembali ya, tetapi pemulihan. Karena jelas dari Kejadian 1 ayat 1 Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi. Kalau langit bumi diciptakan oleh Bapa Yahweh pasti sempurna. Tapi di dalam ayat kedua dinyatakan bumi jadi nggak berbentuk. Berarti ada sesuatu kekuatan di sana yang membuat semuanya jadi tidak berbentuk, gelap gulita dan sebagainya. Tetapi yang saya tekankan di sini sudah beberapa kali kita ingatkan. Pekerjaan itu pasti dibuat oleh setan. Atau yang kita kenal dengan nama umumnya Lucifer. Ya, Lucifer. Lucifer itu berdasar arti namanya. Lux itu ya terang. Ferry itu alat transportasi ya, membawa. Kalau saudara nyebrang dari Pulau Jawa ke Sumatera pakai ferry, ya, itu ferry itu. Ya, jadi pembawa terang, ya. Tetapi ada tertulis setan juga menyamar sebagai ya, malaikat terang, ya. Sehingga jangan heran apabila kalau kita dengar orang di luar, oh Yesua juga Lucifer. Jangan salah ditafsirkan. Karena Lucifer itu artinya memang pembawa terang. Ya, tetapi bukan Lucifer yang biasanya dimaksudkan adalah setan atau Helal bin Sakar. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat sejak terjadi pencemaran manusia di muka bumi. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan tidak pernah menonjolkan perbuatan setan. Apa yang dilakukan antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Walaupun kita percaya bahwa itu perbuatan setan sampai dunia yang tadinya baik kemudian berantakan. Tuhan tidak, kitab suci kita tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan setan. Saya tanggap. Ya, nggak diceritain. Kenapa? Ya kita bisa bayangkanlah setan itu bisa nipu. Jadi tidak perlu diceritakan dalam kitab suci kita. Dan kita melihat di sini, ya itulah cara Tuhan untuk memproteksi umatnya. Ya, sehingga kita melihat sejak awal pemulihan kembali dunia, Tuhan sudah memberikan pilihan bagi manusia. Karena jelas dikatakan kita sudah belajar, saya rewind sedikit ya. Kita sudah belajar bahwa di Taman Eden itu ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya.
itu ya adalah pohon kehidupan adalah Yeshua. Kenapa Yeshua? Ada tertulis, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian pohon pengetahuan itu setan. Artinya kalau pilih pohon kehidupan kita hidup, pilih yang lain mati. Tuhan sejak awal sejak pemulihan kembali, Tuhan sudah beri kesempatan kepada manusia untuk pilih. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Tetapi yang terjadi adalah mereka memilih kematian. Nah, kita melihat, berkali-kali saya katakan, pekerjaan setan tidak pernah ditunjukkan oleh Tuhan. Dan sayangnya manusia, ingat ada firman Tuhan itu banyak rahasianya. Ya. Sehingga apabila kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 4, kita lihat aja lah. Ayat 1, ini saya riwayat sedikit supaya saudara mempunyai gambaran yang lebih jelas ya. Kejadian pasal 4 ayat 1. Adam bertemu dengan Hawa. Istrinya dan mengandunglah dia lalu melahirkan Kain. Dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Pernah orang tanya ini. Pak, kan berdasarkan kitab ini, Kain itu anak Adam. Tidak. Perbuatan setan menyetubuhi Hawa itu tidak ditulis. Bisa enggak Pak? Itu yang saya katakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ke pasal 1 ayat 2. Setan punya pekerjaan tidak akan ditonjolkan oleh Tuhan. Sebenarnya ini sebelum si Adam menyetubuhi Hawa, yang menyetubuhi pertama itu si setan. Dan itu jelas bahwa di dalam kitab 1 Tawari ayat 1. Kita lihat aja 1 Tawari 1 ayat 1. Ya. Kita lihat di sini. Atau di Kejadian pasal 5 juga jelas ya. Ini daftar, ini artinya kalau saudara baca di atasnya. Keturunan Adam. Dalam kitab suci saudara. Kalau di sini kan nggak ada. Ya. Jelas di sana dikatakan bahwa keturunan Adam. Dari Adam. Langsung Set. Saya percaya kitab suci ini tidak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Ya, tetapi kalau orang ditunjukkan ini seolah-olah tertutup. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 pun kalau kita baca silsilah tentang Adam, tidak ada disebut Adam terus Kain, tidak ada ayatnya. Jadi apa yang dikatakan atau yang saya mau ingatkan kepada kita semua, bahwa apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 4, sebelum Adam bersetubuh dengan Hawa, yang menyetubuhi Hawa itu ya setan dulu. Tetapi perbuatan itu tidak ditulis. Tetapi hasil dari perbuatan itu terlihat. Hasil perbuatan, kita lihat dalam Kejadian pasal 4 lagi kita lihat ya. Sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Pekerjaan setan tidak dikasih lihat bagaimana dia bekerja, tetapi hasilnya dunia jadi berantakan. Ya, di sini kita melihat setelah terjadi persetubuhan, saya katakan di sini pekerjaan setan itu tidak dikasih lihat. Ya, tetapi dengan hikmat Tuhan kita harus mengerti. Mengandunglah si Hawa ini, kemudian dia melahirkan Kain. Tetapi jelas dikatakan, ya kita lihat perbandingan-perbandingan dengan kitab suci ataupun dari kitab-kitab yang lain. Contoh, umpamanya contoh kan. Kita lihat dari kitab katakanlah Kejadian pasal 30 kita lihat. Kita lihat supaya kita jangan ragu-ragu ya, karena orang banyak kok ini bisa begini. Nah, itu harus dijelaskan kembali. Kejadian pasal 30 ayat 1 yang banyak ayat-ayatnya sebelumnya, tapi saya ambil Kejadian 30 aja. Rahel melihat bahwa dia tidak dapat apa? Melahirkan bagi siapa? Bagi Yakub. Kalau bagi Yakub pasti anaknya Yakub. Bisa tangkap maksudnya? Ya, jadi kita harus jelas melihat semua ini dengan kacamata rohani yang benar-benar
diterangi oleh kebenaran. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, banyak ayat-ayat yang menyatakannya. Si Ribka melahirkan anak bagi Yitzhak. Abraham atau Sarah melahirkan si Yitzhak bagi Abraham. Lalu kalau di sini hanya dikatakan dia melahirkan dalam Kejadian pasal 4 tadi, melahirkan, lahirlah Kain. Tetapi seperti yang kita lihat tadi, kita cari perbandingan kan. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, jelas saya dikatakan seperti yang tadi saya jelaskan, pekerjaan setan itu Tuhan sembunyikan. Tuhan tidak kasih lihat. Nah, kita lihat Kejadian pasal 4 ini. Kemudian setelah lahir si Kain, berkatalah dia, ini yang banyak orang, ya karena terjemahannya kadang-kadang ngawur. Aku atau si Hawa telah memperoleh seorang pria. Ini yang tidak diperhatikan orang. Banyak orang yang tidak melihat, bahkan ada terjemahan lain. Jelas ada firman Tuhan, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada ayatnya seorang anak laki-laki. Yang ada seorang pria. Kalau kita lihat, umpamanya terjemahan King James lah. Kita lihat ya. Supaya saya dapat gambar yang lebih jelas ya. Adam knew Eve his wife and she conceived. And bare Cain and said, I have gotten a man, not a baby. Saya tanggap. Yang menjadi pertanyaan, kenapa a man? Kenapa nggak dibilang baby? Loh di situ kita minta hikmat Tuhan. Berarti dia mengatakan ini ketika si Kain itu sudah besar. Bisa ditangkap maksud saya? Dia juga surprise, dia lihat ini kok si Kain ini kok begini. Saya menafsirkan Kain ini raksasa. Ada dasarnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 kita harus lihat. Ya. Dengan kacamata rohani yang Tuhan terangkan, kita harus bisa lihat dengan jelas. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 6. Kita baca ayat keempat. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Perhatikan kata-katanya ya. Para raksasa sudah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak perempuan manusia. Jadi sebelum anak Elohim di sini, saya percaya adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh, mereka kawini perempuan-perempuan, lahirlah raksasa. Saya tanggap. Tetapi sebelumnya sudah ada. Dari mana? Pertanyaannya itu. Dan saya menafsirkan itulah si Kain, keturunannya. Karena si Lucifer kawin dengan si menyetubui si Hawa, lahirlah raksasa. Dasarnya ini. Loh, kita lihat percampuran ini terjadi, ya. Sudah terjadi perusakan terhadap benih yang murni. Ya. Benih yang kalau saudara umpamanya kita lihat pelajari sedikit lah masalah benih kan. Benihnya bagus, tanahnya bagus, lingkungan atau ya lingkungan lah. Artinya udaranya bagus, semuanya bagus, hasilnya pasti bagus. Saya tanggap. Benihnya bagus, tanahnya jelek, lingkungannya bagus, hasilnya pasti tidak sebagus yang pertama tadi. Saya tanggap. Begitu juga benihnya bagus, tanahnya bagus, surroundingnya, sekitarnya, alamnya tidak bagus. Hasilnya juga tidak sebaik seperti yang pertama tadi. Nah, disinilah kita melihat yang harus kita mengerti. Manusia itu sudah campur baur. Ada benih setan, ada benih Bapa Yahweh. Dan kita percaya dan sudah disingkapkan dan terus menerus diulangi supaya kita ngerti. Yesua sendiri berkata bapakmu setan.
Saya tanggap di dalam Yohanes kan pasal lawan bapakmu setan. Oh siapa si Yohanes Pembaptis, kamu keturunan ular beludak. Rasul si Yohanes menyatakan, tidak seperti Kain yang berasal dari si jahat, itu tertulis. Dan saya sangat percaya bahwa mereka ini termasuk Yesua, itu pasti membicarakan suatu kebenaran. Dan kita melihat benih ini campur baur. Dan pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan sampai saat ini, itu hanya terjadi dengan firman Tuhan. Nah, kita kembali lagi dengan apa yang tadi kita baca. Kita coba mengerti. Ya. Pada awalnya ketika bangsa Israel ya keluar dari tanah perbudakan. Banyak orang Kristen juga ngerti kenapa bangsa Israel itu jadi budak. Hanya ngelihatnya dari kitab Keluaran pasal 1. Coba saudara tanya sama orang-orang Kristen. Tanya, kenapa bangsa Israel diperbudak? Mereka hanya tahunya dari kitab Keluaran pasal 1 dan mungkin pasal 2. Karena penduduk Israel makin banyak, Firaun ketakutan, jadikan budak. Itu bukan penyebabnya. Bukan. Tetapi penyebabnya siapa? Karena waktu ibadah, sebagaimana kita sudah pelajari, nenek moyang mereka si Abraham itu tidur. Karena Abraham tidur, ada tertulis, benihmu akan jadi budak 400 tahun. Ya. Dan kita harus mengerti itu. Dan kita melihat, karena moyangnya tidur waktu ibadah, terjadilah apa yang Tuhan katakan. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Nah, kita kan belajar di sini kan. Kalau ada di sebelahmu yang tidur, bangunin aja. Loh, benar ini. Karena setan itu buat orang tidur. Kenapa? Karena setan tahu firman. Setan tahu bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga kalau orang dengar, imannya bertambah, itu yang dia takuti. Setan nggak maksud saya. Bukan kita apa yang saya katakan tadi bukan asal ngomong aja, tidak ada sebabnya. Karena kita mau jadikan semua selamat. Ya kalau tadi kesaksian tadi kita beritakan ke sana kemari. Lo lihat kalau ibadah di sebelahmu tidur apa enggak? Nggak usah jauh-jauh, kalau sebelahmu tidur ya goyang aja biar kaget dia. Supaya dia dengar firman. Supaya jangan ibadahnya sia-sia. Loh ini sekarang ini bukan lagi waktunya main-main. Bukan lagi waktunya main-main. Ya terutama buat saya. Kalau mau ibadah ya datang. Kalau nggak mau ibadah ya terserah. Karena ada tertulis keselamatan itu urusan pribadi. Bukan lagi urusan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan semua, ini jalannya. Loh kalau nggak mau, masa kita mau tarik-tarik? Nggak bisa. Bisa tanggal? Ya kita memang menghimbau, ayo datang ibadah. Tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Nggak ada gunanya. Ya apalagi pakai jemputan-jemputan. Kan sekarang banyak, oh kan kita jemput. Loh kalau nggak dijemput nggak datang. Jadi iman jemputan. Itu bukan lagi saatnya seperti itu. Saudara bisa bayangkan orang-orang Israel. Atau orang-orang dulu lah, kadang-kadang jalan kaki 3 hari 4 hari. Jalan kaki untuk ibadah. Lah kita sedang dilatih oleh Tuhan bahwa ibadah itu memang perintah Tuhan. Kalau mau datang ya puji Bapa Yahweh. Karena ada tertulis beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Nah kita mau ucap syukur, kita ya terus dilatih oleh Tuhan. Dan kita melihat setelah bangsa Israel dibebaskan. Ya. Mereka istilahnya tidak lagi ada dalam tekanan musuh. Ya. Sejak zaman Moshe. Zaman Moshe itu dari Adam sampai Abraham itu sekitar 2000 tahun. Saya tanggap ya.
Abraham sampai Adam sampai Abraham 2000 tahun. Kita sudah belajar membagi zaman. 3 zaman. Zaman Bapa dari dari Adam sampai Abraham. Itu zaman Bapa. Ya. Zaman Bapa 2000 tahun dari Adam sampai Abraham. Zaman anak dari Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Zaman Roh Kudus dari zaman Yeshua sampai kita 2000 tahun. Totally 6000 tahun menggenapkan apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 6. Rohku tidak selamanya ada pada manusia tetapi hanya 120 tahun. Dan kita menafsirkan 120 tahun yang Tuhan maksud adalah 120 tahun Yobel. 120 dikali 50, 6000 tahun. Dan berdasarkan penanggalan Yahudi saat ini sudah 5783. Ya sudah hampir 6000. Tapi bukan berarti, ya kalau 6.000 kan dari 5783 ke 6.000 berarti sekitar berapa 17 ya. Bukan berarti, masih lama 217. Masih bisa, kan masih lama nih. Halo, waktunya diperpendek kata firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat dari zaman itu, setelah Abraham sampai Moshe kurang lebih 500 tahun. Kurang lebih ya. Kenapa saya tafsirkan 500 tahun? Abraham jatuh ataupun dia berdosa karena ibadah tidur. Kemudian kan bangsa Israel 400 tahun jadi budak. Ya kita, ini kan namanya kira-kira ya mungkin 500 tahun. Dari Abraham sampai Moshe 500 tahun, dasarnya apa? 500 itu kan 400 tahun diperbudak, 100 tahun itu ya antara ada si Yitzhak. Ya itu antara 500 sampai 600 tahun. Ya. Setelah zaman Moshe, turun ke zaman Yosua. Yosua kemudian hakim-hakim. Hakim-hakim yang terakhir adalah siapa? Samuel. Ya. Samuel, baru timbullah raja. Nah, kita melihat di sini, ya. Kalau kita ambil dari siapa? Dari Moshe, Abraham ini hanya kira-kira ya, sebenarnya antara 500 sampai 600 tahun dari Abraham sampai Moshe itu antara 500 sampai 600 tahun. Ya. Dari kalau kita hitung dari sekarang ya balik. Berarti kalau dari zaman Yeshua sampai atau zaman sekarang sampai Yeshua kan udah 2000 tahun. Ya. Dari zaman Yeshua sampai Abraham juga 2000 tahun, tapi minus before Christ, BC. Bisa tahu BC ya. Jadi kalau kita hitung dari Yeshua sampai ke zaman Moshe itu sekitar 1500 tahun. Nah, tapi kalau ngitungnya dari sekarang ya 2000 ditambah 1500 jadi minus 3500 tahun. Nah, di sini kita melihat ya dari zaman Moshe sampai zaman si Daud itu kurang lebih 500 tahun. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih 500 tahun. Artinya yang saya mau kasih lihat di sini adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sejak itu mereka boleh dikatakan dalam tanda kutip merdeka. Pemimpin-pemimpinnya semua orang Israel. Dari Moshe, Yosua, kemudian hakim-hakim, kemudian raja-raja. Saya raja-raja. Dan kalau kita mau hitung kira-kira tahunnya, berapa lama mereka bisa hidup dengan pimpinannya orang-orang mereka sendiri. Di sini kita melihat ya
Dari zaman Mose sampai zaman Daud itu kurang lebih 500 tahun. Jadi sudah 500 tahun mereka dipimpin oleh orang mereka sendiri. Ya. Kemudian dari zaman Daud sampai zaman perbudakan atau pembuangan ke Babylon itu juga sekitar 500 tahun. Ya. Itu hanya perkiraan ya. Jadi antara zaman Mose sampai ke zaman pembuangan di Babylon itu sekitar 1000 tahun. 1000 tahun bangsa Israel dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata para pemimpinnya semua menyembah kepada, hampir semua dapat dikatakan menyembah kepada berhala. Kalau boleh kita boleh ambil ya mungkin hanya Daud dan hanya beberapa 1-2 orang raja yang memang beribadah hanya kepada Bapa Yahweh. Ya. Jadi selama 1000 tahun itu mereka bebas karena dipimpin oleh orang mereka sendiri. Tetapi setelah kurang lebih tahun 570 sebelum Masehi, karena dosa bangsa Israel, sudah diberitahu berkali-kali oleh para nabi, kamu jangan nyembah berhala. Kamu harus kembali kepada Bapa Yahweh. Ya. Tetapi dasar bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak lagi menghormati ya Bapa Yahweh. Walaupun para nabi terus-menerus Tuhan kirimkan untuk menyadarkan para raja, seolah-olah ya dilupakan gitu aja. Tuhan punya batas kesabaran. Setelah perkiraan, kurang lebih 1000 tahun mereka dipimpin oleh bangsanya sendiri. Kurang lebih berdasarkan catatan sejarah. Karena murka Tuhan dan bangsa ini tetap menyembah kepada berhala, Tuhan menghukum mereka dengan mengirim si Raja Nebukadnezar untuk menaklukkan bangsa ini. Bangsa yang tegar tengkuk. Kurang lebih tahun 570 sebelum Masehi. Sebelum Yeshua muncul. Ya. Di situ kita melihat. Kalau saudara perhatikan sejak zaman Babylon ini, begitu banyak nabi yang Tuhan kirim. Termasuk Yeremia, termasuk Yesaya, termasuk Yehezkiel. Banyak sekali nabi yang Tuhan kirimkan untuk membuat bangsa ini sadar bahwa mereka dibuang. Mereka dianiaya oleh orang lain, oleh raja-raja yang lain karena dosa. Ya. Tetapi kita melihat bangsa namanya bangsa tegar tengkuk. Ya. Bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan tetap setia mengirimkan nabi-nabinya. Untuk, ya walaupun tidak semua ya, tetap ada yang dipertahankan Tuhan di antara sekian banyak orang Israel. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Setelah kurang lebih 1000 tahun dipimpin oleh bangsa sendiri, ternyata nggak benar. Tuhan kirim si Nebukadnezar, semua boleh dikatakan dibuang ke Babylon. Ya. Mereka diperbudak di sana, menggenapkan. Padahal ini juga sudah dikasih tahu oleh si Yeremia. Bapa Yahweh melalui para nabinya diberitahukannya bahwa ya karena dosa mereka maka mereka dibuang ke Babylon. Kita lihat dalam Yeremia pasal 25. Kita baca ayat 10 sampai 12 ya. Aku akan melenyapkan dari mereka suara sukacita dan suara kegembiraan.
suara mempelai pria dan suara mempelai wanita, suara batu kilangan dan cahaya pelita. Maka segenap negeri ini akan menjadi sebuah reruntuhan dan kengerian. Bangsa-bangsa ini akan melayani Raja Babylon selama berapa? 70 tahun. Ya. Dan akan terjadi ketika 70 tahun telah genap, aku akan menghukum Raja Babylon dan bangsa itu dan negeri orang Kastim atas kesalahan mereka. Firman Yahweh, dan aku akan menjadikannya reruntuhan selamanya. Nah, kita melihat pada zaman Raja Babylon ini dimunculkan oleh Tuhan begitu banyak nabi, termasuk Daniel. Ya. Daniel ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang sangat dikasihi dan banyak rahasia-rahasia firman yang dibukakan oleh Daniel. Sehingga ketika Raja Babylon si Nebukadnezar ini mimpi, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita coba lihat di dalam kitab Daniel. Ya. Kita lihat di dalam Daniel pasal 4, ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena ini banyak sekali kalau dibaca. Kita baca ayat ke 23 aja, 23, tapi nanti saudara baca semua ya. Raja atau Raja Babylon melihat, dan yang Raja Babylon lihat yaitu seorang pengintai dan seorang kudus turun dari sorga dan yang mengatakan, tebanglah pohon itu dan binasakanlah, tetapi biarkan pangkal akar-akarnya ada di dalam tanah, bersama dengan belenggu dari besi dan tembaga di atas rumput padang. Dan biarlah dia dibasahi dengan embun dari langit, dan bagiannya ada bersama dengan binatang-binatang di padang hingga 7 masa berlalu atasnya. Ya. 7 masa, 7 tahun. Karena kesombongan Nebukadnezar, Tuhan buat dia seperti binatang. Saya tangkap. Ya. Karena kesombongan, Tuhan buat dia seperti binatang. Hidup seperti binatang, makan rumput. Tetapi ini sebenarnya gambaran tentang Yesrael yang sombong. Ya. Sehingga dikatakan 7 masa, 7 tahun, 7 kali 360 hari. 7 kali 360 hari itu berapa? 2520 hari. 2520 hari dan ditafsirkan 2520 tahun. Sejak terjadinya kejadian ini, yang diperkirakan itu terjadi sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nebukadnezar jadi seperti binatang, pemberontak. Itulah gambaran daripada umat Israel jadi pemberontak, jadi seperti binatang. Ya. Sehingga itu dibukakan bagi kita. 2500 tahun setelah tahun 570. 570 di mana Nebukadnezar memerintah. 570 sebelum Masehi. Berarti minus 570. Ditambah 2520. Itu sekitar 1950. Setelah itu Nebukadnezar dibangkitkan kembali. Dipulihkan kembali kedudukannya. Itulah yang menggambarkan betapa bangsa Israel setelah sekian ribu tahun dipulihkan kembali. Terjadi sekitar tahun 1948. Ya, tetapi bukan 1950 ya, itu kan hanya perkiraan karena 570 itu juga perkiraan.
Memang si Nebukadnezar itu memerintah sekitar tahun-tahun itu. Ya, Tuhan yang lebih tahu persis lah. Karena kenyataan bangsa ini dipulihkan kembali tahun 1948. Ya. Dan ini Tuhan izinkan terjadi, bangsa ini dipulihkan. Kenapa? Karena sebelumnya masa penganiayaan karena mereka memberontak kepada Tuhan yang benar. Ya. Kita melihat ini semua sudah dinubuatkan oleh atau dinyatakan Tuhan kepada Daniel. Daniel sudah menyingkapkannya bagi bangsa Israel. Kalau nanti saudara baca di rumah ke Daniel pasal 7, ya. Ada 4 binatang, ada 4 penguasa yang akan menguasai bangsa Israel. Yang digambarkan seperti singa, itu melambangkan Babylon. Ya. Kemudian dilambangkan seperti beruang, itu Media Persia. Kemudian dilambangkan seperti dari situ dikenal seperti macan tutul. Ini adalah bangsa Yunani yang dikenal adalah Alexander Agung. Nah, kemudian yang terakhir, binatang yang keempat itu melambangkan bangsa Roma. Ya. Semua itu dari sekitar tahun 586 sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 324 setelah Masehi. 4 kerajaan yang memerintah ataupun yang menjajah bangsa ini. Tetapi sayangnya ketika Yesua dimunculkan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Daniel, kita sudah belajar, ya. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Daniel mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Di mana pada waktu itu Tuhan mengutus Gabriel, kalau nanti saudara baca dalam kitab Daniel pasal ke-9. Di sana dikatakan Gabriel membawa berita dari sorga. Untuk diberitahu kepada Daniel. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 9. Saya lengkap karena ini kan mengambil sedikit. Daniel pasal 9 ayat 24. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu. 70 pekan. 70 minggu. 70 dikali 7. Ya, 70 dikali 7 minggu ditetapkan untuk bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat, kemudian dikatakan, kita lihat di dalam, kita lengkap ke ayat 20, kita baca aja semuanya, 24 tadi. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, dan untuk memateraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25. Ketahuilah serta pahamilah bahwa dari saat perkataan itu keluar, dari saat perkataan Gabriel ini, ya, keluar, untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias. Jadi Daniel mendapat kasih kemurahan Tuhan. Dia bisa menubuatkan sampai munculnya Mesias. Ya. Penguasa itu lamanya adalah 7 pekan dan 62 pekan. 7 pekan dan 62 pekan. 7 ditambah 62 berapa? 69 pekan. Tadi di atas dikatakan 70 pekan. Berarti masih kurang 1 pekan. Nah, kita melihat di sini. Dikatakan oleh firman Tuhan. Pertama lamanya 7 pekan dan 62. 7 pekan. 7 kali 7. 49. Firman Tuhan jelas mengatakan.
Orang Farisi ketika Yesua berbicara dalam kitab Yohanes pasal 2 nanti saudara baca. Yesua berbicara, robohkan bait suci ini. Dalam 3 hari akan aku bangun. Orang Farisi bilang, 46 tahun kami bangun ini. Loh di sini 7 pekan. 7 kali 7, 49. Nggak cocok 49 sama 46. 46 tahun itu membangunnya. 3 tahun itu persiapannya. Jadi digenapkan bahwa 7 pekan itu untuk memulihkan bait suci. Ya, sejak dibolehkan 62 pekan kemudian muncullah Yesua. Saya tangkap, muncullah Yesua dan dibaptis. Kemudian dia mulai pelayanan. Itu yang 1 minggu terakhir. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Sesudah 62 pekan, ayat 26. Sesudah 62 pekan, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu mereka, memusnahkan kota dan tempat itu. Dan pada akhirnya akan ada air bah. Bahkan terus sampai akhir akan ada peperangan. Kita baca di ayat ke atas sedikit hanya ya. Sudah 60. Ini bulan terakhir ya, bulan terakhir. Tetapi pada ayat 27. Dan dia, ingat ini minggu yang terakhir. Kan tadi 7 pekan tambah 62 pekan. 7 pekan untuk memulihkan bait suci. 62 pekan kemudian muncullah Yesua. 1 pekan yang terakhir harusnya Yesua yang melayani. Tapi apa yang dikatakan? Dia akan mendukung perjanjian banyak orang selama 1 pekan. Harusnya 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Baru setengah pekan, pertengahan pekan berarti 3,5 hari. 3,5 hari adalah 3,5 tahun. 3,5 tahun Yesua melayani, dia di-cut. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, persembahan dihentikan. Ya, sampai sekarang kan berhenti. Ya. Setengah pekan yang terakhir. Nah, itu yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal 11 nanti saudara baca. Tuhan menurunkan 2 orang. Dari karakter-karakter yang tertulis. Kita menafsirkan itulah Moshe dan Elia. Ya. Moshe dan Elia adalah 2 nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Sehingga jangan heran sampai saat ini. Ketika mereka merayakan hari-hari tertentu dari 7 hari raya itu. Mereka seolah-olah mengingat Elia supaya datang. Dan saya percaya, saya menafsirkan. Kalau tadi diceritakan tentang bait suci tadi kan. Saya menafsirkan. Sekarang kan rame kan. Persiapan untuk pembangunan bait suci. Si sapi merah sedang dipersiapkan. Loh, kitab saya menafsirkan. Kedua orang ini akan memulihkan kembali iman orang Israel. Untuk apa? Karena saya mengimani nanti yang mempersembahkan korban itu Elia. Seperti apa yang pernah dia lakukan pada zaman Ahab. Ketika dia mempersembahkan, apinya dari sorga, bukan main buatan. Bukan buatan. Sehingga mereka membangun bait suci ini, itu benar-benar harus berdasarkan hikmat dari Tuhan. Nggak boleh main api, ceklek-ceklek main pakai apa namanya, teknik-teknik, nggak ada. Api harus turun dari sorga. Ketika api turun dari sorga, ya sebagian besar baru percaya bahwa Tuhan mereka itu bukanlah Adonai, tapi Yahweh. Dan juru selamat mereka itu adalah Yesua. Karena sampai sekarang mereka kan masih panggil Adonai. Kalau dibilang Yesua sebagai juru selamat itu masih tanda tanya. Hanya sebagian ya iya.
Tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, segalanya ini sekarang sedang berjalan. Penggenapan demi penggenapan sedang terjadi. Setelah Yesua dibunuh, kan harusnya tadi si Roma ini kan hanya sampai sekitar tahun 300-an. Tetapi karena mereka menolak, Yesua bahkan berkata, salibkan dia, darahnya kami tanggung. Loh, berlanjutlah sampai saat ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca, kita menafsirkan karena waktunya sudah semakin dekat. Maka Tuhan mengirimkan pengail-pengail untuk mancing. Pemburu-pemburu untuk mencari di mana orang pilihannya. Ya. Sampai kepada pulau-pulau yang terkecil. Dan itu sudah ada contohnya di Indonesia kan. Beberapa waktu yang lalu. Ada seorang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ada satu jiwa di suatu pulau yang terpencil yang tidak ada di peta. Tetapi dengan cara Tuhan, jiwa ini dihampiri, kemudian dibawa ke Israel. Dan berdasarkan kesaksian waktu dia nyanyi, seolah-olah tempat itu bergetar. Karena satu orang pilihan Tuhan yang berhasil ditangkap oleh seorang pemburu yang diutus Tuhan, dibawa ke sana. Artinya kita melihat dengan kacamata rohani, apa yang dikatakan kitab Yeremia itu sedang dikenapi. Pemburu pengail Tuhan kirimkan ke segala penjuru. Karena ada tertulis dari utara, dari pulau-pulau Tuhan sebarkan mereka. Siapa yang pernah berpikir bahwa di salah satu pulau di daerah timur Indonesia sana ada benih pilihan Tuhan. Di peta aja itu tidak ada pulau. Tapi bagi Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, Dia mencari jiwa-jiwa ini dengan cara Tuhan. Nah, kemudian apa efeknya bagi kita? Kan harus lihat apa efeknya bagi kita. Apa artinya bagi kita? Artinya waktunya sudah amat sangat dekat. Ya. Apa buktinya? Kita sudah dibuka. Yesua berbicara. Ketika pohon ara mulai bertunas. Ya kan? Ini kan kita rewind supaya saudara disegarkan kembali. Sehingga bisa mengerti lebih dalam. Dan kita tidak bisa tertipu dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang berbagai macam metode. Saya pernah lihat dulu, wah tahun 2023 Yesua datang, pertengahan. Lah, itu enggak ada ininya. Enggak ada ayatnya. Bagaimana dia buktikan? Itu harus tertulis, nggak bisa main tebak-tebakan. Lah kita akan belajar supaya kita bisa mengerti. Kita baca di dalam Matius 24. Kita baca mulai ayat berapa? 32. Dan pelajari artinya belajar benar-benar. Perumpamaan tentang pohon ara, berbicara pohon ara, ya. Kalau saudara baca nanti di Yeremia 24 itu berbicara bangsa Israel. Ya. Tentang pohon ara, bila mana rantingnya sudah menjadi lembut, daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat. Di ambang pintu. Perhatikan ayat 34. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Nah, kita berpatokan
Jangan kita lah saya. Ya. Saya berpatokan. Generasi ini yang mana? Karena banyak orang berkata, oh 40 ditambah 48 udah lewat. Karena perumpamaan tadi di kampung Arab bertunas, berarti itu bangsa Israel. Bangsa Israel muncul tahun 48. Kalau satu generasi 40 tahun, 48 ditambah 1948 tambah 40, udah lewat. Berarti nggak mungkin. Ada tertulis, umur kami 70, berasal dari kitab Mazmur. Kalau kuat 80. Itu umur, ya. Itu umur dan itu bukan generasi. Jadi kita harus sangat berhati-hati, kita baca aja. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun. Dan jika masih ada kekuatan 80. Nah, banyak orang yang mengambil 70 atau 80. 1948 ditambah 70. Berapa itu? Udah lewat. Ya, 48 tambah 70 berarti berapa itu? 2000? 2018. Udah lewat kan? Betul nggak? Ini matematika ringan cuman ya kadang-kadang ya bingung juga. Ya. Sekarang 1948, yang 70 kan udah lewat. Berarti bukan. Kalau kita menganggap, tapi artinya ini umur ya bukan generasi. Tapi karena banyak orang menafsirkan 70, 80. Nah, kita main hitung-hitungan dengan 70, 80. Kalau 80 tahun, 1948 ditambah 80, 2028. Oh ini dia. Main tebak-tebakan aja. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya katakan tidak. Karena ini berbicara umur. Saya tanggap. Ini berbicara umur. Ini bukan berbicara generasi. Ayat dikasih di Matius 24 tadi katakan. Generasi ini akan melihat. Lah kita melihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kita melihat. Nah, tadi kan kita berbicara tentang bangsa Israel dihukum 400 tahun. Loh ternyata ada di situ. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 15. Kita baca mulai ayat 12. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abraham. Ini terjemahannya salah ya. Bukan kantuk tetapi tertidur. Nanti kalau saudara baca di dalam terjemahan lain. Kalau di terjemahan kalau terjemahan Lukas dia tertidur. Ya kalau terjemahan King James juga tertidur. Jadi ini bukan kalau dibilang ngantuk itu salah. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan meliputi Abraham. Perhatikan. Dan dia berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa karena dia tidur tadi, ini yang tadi saya katakan, dia tidur, Banimu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melahirkan bangsa itu, sebaliknya bangsa itu akan apa? Memperbudak mereka selama berapa? 400 tahun. Kalau saudara baca sebelumnya, karena Abraham itu tidur, maka terjadilah penghukuman. 400 tahun. Kemudian kita melihat kita lengkap ayat ke-16. Namun generasi yang keempat. Nah ini generasi. Saya tanggap. 400 tahun. 4 generasi. Saya tanggap maksud saya. Ini bukan kata saya, ini tertulis. Ini bukan asal main ucap aja. 400 tahun jadi budak. Tetapi generasi yang keempat akan kembali ke sini. 400 tahun, 4 generasi. Satu generasi berapa tahun? 100 tahun.
Dan saya telah membuktikan dari zaman zaman Adam sampai zaman Abraham. 2000 tahun. 20 generasi. 2000 tahun 20 generasi. Satu generasi 100 tahun. 2 ayat membuktikan satu generasi 100 tahun. Kembali kepada Matius 24 tadi, generasi ini akan melihat 1948 ditambah 100, 2048. Betul nggak? Bisa tangkap 1948 ditambah 100, 2048. Masih lama 2048. Ya hati-hati. Semua kita harus selidiki dengan benar. Jangan main asal main tebak-tebak aja. Nah, kita lihat di dalam ayat di Matius tadi. Ayat ke-22, Matius 24. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu diperpendek. Nah, hari yang diperpendek ini yang kita nggak tahu. Bisa tanggap? Ya. Kalau kita ambil ditambah umpamanya, kita ambil satu generasi 80, kan dapatnya 2028 sebentar lagi. Sekarang udah 2023, berarti 5 tahun. Tetapi saya menafsirkan tidak dalam arti kata, bangsa saya ini kan muncul bulan Mei. Mei berapa? 14 ya. Mei. Nanti Mei tahun 2028. Ya. Mei 2028. Itu baru 80 tahun generasinya. Tetapi berdasarkan ayat ini, ya, terus kemudian satu generasi yang berdasarkan ayat-ayat yang tadi dibuktikan, satu generasi 100 tahun. Tetapi karena ayat ada firman Tuhan kan, waktunya diperpendek, bisa saja. Ya, bukan main asal tebak-tebakan. Memang tidak mungkin berdasarkan tafsiran saya, tidak mungkin Mei 28. Tidak mungkin. Kalau Mei 28 berarti patokannya 80 tahun. Bisa tanggap. Tetapi bisa aja. Kan kita main sedikit-sedikit. Karena namanya hitung-hitungan. Ya, Tuhan memberikan kita hikmat untuk main hitung-hitungan. Bukan 14 Mei 28. Kalau 14 Mei 28 itu berarti dia patokannya 80. Saya tanggap. Tetapi karena waktu diperpendek, bisa aja 15 Mei tahun 28. Bisa saudara ngerti nggak? Kalau Tuhan ambil 14 Mei, berarti generasi itu salah. Berarti dia ambil umur, bukan generasi. Tapi semua terjemahan generasi. Yang saya mau kasih ingat, ya, jangan pikir, masih tahun 48 masih lama, saya masih bisa santai-santai dulu. Tidak. Bisa aja tanggal 15 Mei tahun 28. Saya tanggal. Artinya berdasarkan firman Tuhan, memang sudah diambang pintu. Hanya masalahnya seberapa siap kita. Bukan lagi waktunya main-main. Artinya kalau ibadahlah sungguh-sungguh. Bukan lagi ibadah main tarik-tarikan. Kalau mau datang ibadah. Kalau nggak mau datang ibadah, ada tertulis beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Kita mungkin mengasihi keluarga kita. Tapi kalau kita paksa-paksa nggak ada gunanya. Karena jangan-jangan, ya bukan kita nuduh. Jangan-jangan, walaupun dia darah daging keluarga kita.
Jangan-jangan dia bukan orang yang ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Enak aja, lo ada tertulis. Ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Bapaknya pilihan, ibunya pilihan seperti Yitzhak dan Ribka. Ya, tapi anak-anaknya sebagaimana tertulis dalam kitab Maleaki. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Itu tertulis. Artinya betapa hati-hatinya saudara dan saya hidup. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Bukan urusan suamimu, istrimu, anakmu, bapakmu, ibumu, tidak. Kalau kita mau selamat, mari kita sama-sama belajar lakukan firman. Ya, karena bangsa Israel sekarang sedang dicari oleh Tuhan. Saya bilangnya ini semakin genap. Ayo pulang. Dan saya percaya sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 11. Bahwa setelah umat pilihan di luar Israel digenapkan, maka keselamatan itu akan beralih kepada mereka. Inilah masa anugerah bagi saudara dan saya. Sejak zaman Yeshua, ketika bangsa Israel menolak Yeshua, anugerah diberikan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkannya? 1000 tahun bangsa Israel diberikan kebebasan untuk memimpin bangsanya. Tetapi bukannya semakin baik, semakin menyembah kepada berhala. Saudara dan saya juga diberi kesempatan dari zaman Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. Masa anugerah. Bagaimana kita memanfaatkan? Itu keputusan ada pada masing-masing saudara dan saya. Karena itu mari jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau ayo datang ibadah. Ya. Tapi kalau nggak mau ibadah, masa kita mau paksa-paksa nggak bisa. Kadang-kadang kan orang punya kesibukan ya oke lah. Ya Tuhan ngerti orang sibuk. Tapi jangan kesibukanmu membuat hubunganmu dengan Tuhan jadi jauh. Bisa tanggap? Karena seringkali orang bilang, aduh saya sibuk, saya kerja. Memang Tuhan tahu. Tetapi dalam kesibukan itu jangan lupa Tuhan. Ya artinya mungkin kau kerja jauh kan. Ya ibadah sendiri, beribadah sama Tuhan. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Karena orang biasanya ingat Tuhan kalau dia sudah, apalagi sudah masuk ICU. Udah nangis-nangis. Nah, kita jangan seperti itu. Kita semua mau selamat. Kita ibadah karena itu perintah Tuhan. Supaya melalui ibadah kita dengar firman. Dan firman itu yang dapat merubah kita. Kalau toh kita mungkin tidak ibadah di sini, ibadah sendiri di rumah. Pokoknya setiap hari kan kita harus ibadah. Seperti kesaksian tadi. Beribadah baca firman. Ingat ketika saudara dan saya membaca firman. Ada tertulis. Firman itu yang membersihkan. Bukan asal ngomong. Ya, kita lihat baca ayat. Satu ayat terakhir ini. Yohanes pasal ke berapa? 15. Ayat ke 3. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya baca firman. Usahakan baca firman itu kedengaran sama kuping kita. Bisa tanggap? Kalau kita baca firman, bukan teriak-teriak, baca kupingmu dengar. Karena Roma pasal 10 ayat 17, ketika kau dengar firman, imanmu bertambah. Dan berdasarkan Yohanes ini, ketika kita baca, kita dengar, ya, kita dibersihkan oleh firman. Ya. Dan saya percaya apabila kita lakukan itu sebagai suatu kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Dimurnikan, disucikan, disempurnakan. Karena itu kita harus maju, jangan mundur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.